Pulau Kalimantan atau yang dikenal Pulau Borneo merupakan salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia yang menyimpan beragam keindahan flora dan fauna. Objek penelitian kami adalah hewan endemik Kalimantan yaitu bekantan dan hewan khas Kalimantan yaitu orangutan Kalimantan. Bekantan. Nah, selanjutnya saya Helen Melania Sianipar akan menyampaikan informasi mengenai bekantan. Menurut Atmoko, Mardi Astuti dan Iskandar 2017, bekantan atau Natalis larvatus boom adalah primata endemik di Pulau Borneo. Bekantan merupakan hewan yang dilindungi dan termasuk dalam kategori terancam. Menurut Sinaga et al. 2016, bekantan sangat mudah dikenali karena memiliki hidung yang sangat unik. Bentuk hidungnya panjang dan bagian depan mukanya tidak ditutupi oleh rambut, serta memiliki ekor yang panjangnya hampir sama dengan panjang tubuhnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber, juga kajian literatur yang ada, kami menemukan berbagai informasi yang saling mendukung. Narasumber mengatakan bahwa bekantan lebih banyak menghabiskan waktu di pohon dibandingkan di lantai vegetasi. Pola aktivitas yang dilakukan meliputi makan, tidur atau istirahat, bermain, dan juga menjelajah. Nah, sumber yang kami peroleh juga mengatakan hal yang serupa, di mana pola aktivitas harian bekantan meliputi menjelajah untuk mencari sumber air dan makanan, kemudian menetap di daerah yang dekat dengan sumber air tertentu untuk mereka bisa makan, istirahat, tidur, dan juga bermain. Nah, menurut Atmoko, Mardi Astuti, dan juga Iskandar 2017, aktivitas makan dilakukan pada pagi dan sore hari, sementara pada waktu istirahat umumnya dilakukan pada siang hari dan malam hari. Narasumber juga mengatakan bahwa jenis makanan atau jenis pakan bekantan sesuai dengan habitatnya di hutan lahan basah. Berdasarkan sumber yang kami peroleh, jenis pakan bekantan disesuaikan dengan habitatnya, yaitu hutan mangrove, hutan rawa gambut, dan juga hutan riparian atau pesisir. Daun merupakan jenis pakan utama bagi bekantan. Bekantan ini termasuk folivora, tetapi bukan folivora sejati. Bekantan mengonsumsi hampir seluruh bagian tumbuhan, mencakup daun, akar, kulit batang, dan juga buah serta bunga dari tumbuhan. Nama saya Yohana, saya akan menjelaskan mengenai informasi berikutnya tentang bekantan. Bekantan memiliki sifat yang berbeda dari monyet yang lainnya, khususnya monyet ekor panjang. Berdasarkan penuturan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar sana, bekantan memiliki sifat yang pemalu dan sensitif. Oleh sebab itu, ketika ada manusia, bekantan cenderung menghindar. Hal ini tentu berbeda dari monyet, yang mana monyet pada umumnya memiliki sifat yang agresif, terlebih lagi ketika ada manusia. Berdasarkan sumber yang kami dapat dari Nijard dan Nixman dalam Zainuddin dan Rezeki tahun 2016, bekantan merupakan satwa endemik yang terancam punah dengan status genting. Narasumber kami mengatakan jika habitat alami bekantan banyak mengalami kerusakan, maka keberlangsungan hidup bekantan pun akan punah dalam jangka waktu pendek. Narasumber kami juga mengutip dari laporan terakhir menurut Nijard dan kawan-kawan pada tahun 2008 dan Gron pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa penurunan populasi bekantan berkisar antara 50-80% selama kurun waktu 36-40 tahun terakhir. Kemudian berdasarkan sumber yang kami dapat pula dari Rabiati, Kartono, dan Masyud pada tahun 2016, kerusakan dan hilangnya habitat saat ini menjadi faktor ancaman utama bagi keberlangsungan suatu populasi, termasuk populasi dari bekantan. Stark et al. 2012 bahkan memperkirakan bahwa populasi bekantan di Kalimantan akan terus mengalami penurunan sampai lebih dari setengah populasi yang ada saat ini dan menuju kepunahan dalam kurun waktu kurang dari 27 tahun jika tidak ada upaya peningkatan pengelolaan habitat. Orangutan Kalimantan.
selanjutnya nih saya Sirna Juliana akan membahas hewan khas Kalimantan, yaitu orangutan Kalimantan. Yang pertama morfologinya. Menurut Morgan 2007, morfologi orangutan Kalimantan memiliki warna rambut yang lebih gelap dan tubuhnya lebih besar dibandingkan orangutan Sumatera. Wajah lebih bulat dan lapisan pipi mereka lebih menonjol ke depan sehingga wajah terkesan lebih cekung. Lalu menurut narasumber kami, jarak rambut orangutan satu dengan yang lainnya itu sangat berjarak sehingga terlihat adanya kebotakan. Lalu selanjutnya kita akan membahas aktivitas makan. Menurut Herwandi Prayogo 2018, jenis makanan orangutan Kalimantan adalah buah-buahan, daun, umbut-umbutan, akar pohon, kulit pohon kempas, dan juga ditemukan orangutan memakan rayap dan semut. Ketersediaan makanan yang ada di hutan akan mempengaruhi perilaku atau aktivitas orangutan. Jika ketersediaan makan terpenuhi, maka orangutan akan lebih banyak melakukan aktivitas makan dan beristirahat. Tetapi sebaliknya, jika ketersediaan makan tidak mencukupi, maka orangutan Kalimantan akan lebih banyak bergerak untuk mencari makan. Lalu, menurut Nikmaturayan dan kawan-kawan 2013, kegiatan pergerakan saat makan yaitu masukkan makanan, mengunyah, dan menelan makanan. Menurut narasumber kami, orangutan Kalimantan yang di hutan dengan di tempat rehabilitasi berbeda loh. Di tempat rehabilitasi, segala aktivitas makan tergantung di pola makan yang diberikan ibu asuh orangutan. Nah, jenis makan pada umumnya adalah buah-buahan atau pakan yang tersedia. Selanjutnya adalah aktivitas istirahat. Menurut Herwandi dan Prayogo 2018, waktu beristirahat orangutan Kalimantan paling tinggi dilakukan pada siang hari, yaitu pukul 11 sampai 12 siang. Lalu orangutan dewasa lebih banyak menggunakan waktu beristirahat dibandingkan orangutan anak-anak. Menurut Nikmaturayan 2013, istirahat merupakan kondisi saat orangutan sama sekali tidak melakukan aktivitas apapun sebagai aktivitas utamanya. Menurut narasumber kami, pola aktivitas tidur orangutan Kalimantan yang memiliki waktu istirahat tidur yang tinggi adalah orangutan Kalimantan dewasa, dan orangutan Kalimantan pada usia anak-anak lebih banyak beraktivitas. Selanjutnya adalah cara bersosialisasi. Dibagi menjadi 5 menurut Nikmaturayan dan kawan-kawan 2013. Yang pertama agresif, yaitu aktivitas saat menyerang orangutan lain. Yang kedua grooming, yaitu tingkah laku orangutan saat menggaruk dan melisik tubuhnya sendiri. Yang ketiga bermain, yaitu tingkah laku orangutan melompat dari satu dahan ke dahan pohon lainnya. Yang keempat seksual, yaitu tingkah laku saat memegang alat kelamin. Yang kelima bersarang, yaitu tingkah laku di mana orangutan mengumpulkan ranting untuk membuat sarang di atas pohon atau dahan pohon. Kemudian saya Josephine akan melanjutkan mengenai informasi orangutan Kalimantan, dimulai dari perilaku arborealnya. Nah, apa sih perilaku arboreal itu? Menurut narasumber kami, Pak Eko dan Pak Niko, secara umum mereka akan banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Tapi jika dibandingkan orangutan Kalimantan sendiri cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya di tanah daripada orangutan di Sumatera. Nah, salah satu pengaruhnya adalah predator yang ada di hutan. Nah, orangutan juga akan cenderung turun ke tanah apabila jarak dari satu pohon ke pohon lainnya itu terlalu jauh untuk mereka capai saat menggelantung. Nah, biasanya juga mereka turun ke tanah itu untuk mengambil makanan yang ada di bawahnya, seperti rayap atau tanaman kecil, yaitu tanaman herbal. Kemudian biasanya orangutan yang sangat tua dan ukuran badannya yang besar, serta mereka yang tinggal di hutan yang mayoritas tanamannya itu memiliki diameter pohon yang kecil, maka orangutan akan turun ke bawah karena ukuran pohonnya itu tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Selanjutnya yaitu perilaku seksual atau reproduksi. Menurut narasumber, orangutan betina itu hanya akan sekali melakukan perkawinan, sedangkan jantan akan banyak mengawini banyak betina. Ketika mereka selesai melakukan hubungan seksual, jantan akan pergi meninggalkan betina dan betina akan mengurus anak mereka sendirian. Nah, jantan itu akan pergi mencari orangutan betina yang lain. Nah, oleh sebab itu perkawinan dari orangutan ini tidak terikat dengan satu pasangan saja. Kemudian jantan dewasa itu dua jenis, yaitu ada yang berpipi, ada juga yang tidak berpipi. Nah, ini juga mempengaruhi cara mereka menarik betina loh. Jantan yang berpipi ini dapat mengeluarkan suaranya yang panjang. Dengan strategi mereka akan memanggil, kemudian duduk menunggu betina dari orangutan itu datang. Nah, berbeda halnya dengan jantan yang tidak berpipi. Justru harus pergi dan mencari betina dahulu untuk mereka melakukan hubungan, karena mereka tidak dapat bersuara panjang seperti orangutan yang berpipi. Betina juga yang nantinya akan memilih atau memutuskan untuk berhubungan dengan jantan yang jenis mana.
Menurut sumber, orangutan mengandung selama 8-9 bulan. Orangutan betina akan mengasuh anaknya sampai anaknya sudah bisa melakukan aktivitas yang banyak, seperti mencari makan, bergerak atau bergelantungan di pohon, membuat sarangnya sendiri. Umurnya bisa mencapai 50 tahun, dan betinanya mengalami menstruasi dan menopause karena DNA dari orangutan 96,4% mirip dengan manusia, sehingga perilaku mereka hampir sama seperti manusia. Terakhir adalah peran orangutan bagi ekosistem khususnya hutan. Berdasar narasumber, peran orangutan sebagai penebar biji, karena sekitar 60% makanan mereka adalah buah-buahan, maka kotorannya yang mengandung biji-bijian tersebut bisa menjadi tumbuhan yang baru. Dan kejauhan orangutan menjelajahi hutan membuat persebaran biji semakin banyak dan luas, serta orangutan suka membuat sarangnya dan mematahkan tutupan hutan sehingga matahari bisa masuk ke tanah dan dapat mempercepat biji untuk tumbuh. Berdasarkan sumber, peranan mereka adalah tumbuhan yang baru yang disebarkan orangutan akan mengabsorpsi karbon dari atmosfer dan menyimpannya di hutan, serta dapat mengurangi adanya dampak banjir atau longsor karena tumbuhan yang selalu baru itu muncul di hutan. Kemudian yang kedua, orangutan sebagai spesies payung karena dapat melindungi satwa liar dan tumbuhan yang penting bagi hutan. Setiap daerah memiliki hewan endemik dan hewan khas masing-masing. Alam menciptakan setiap hewan dengan jenisnya yang beragam dan memiliki karakteristik serta sifat tertentu. Melalui hal ini kita dapat melihat keagungan Allah dalam menciptakan dan mendesain setiap ciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatu beragam dan memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan tujuannya. Tugas kita sebagai seorang yang telah ditebus adalah menjalankan mandat budaya, yaitu menguasai bumi dengan cara menjaga serta memelihara kelestarian setiap hewan yang ada di daerah kita. Maka dari itu, sebagai calon guru Kristen yang akan dipakai Allah untuk membantu siswa mengenal Allah serta menghargai ciptaannya, kita harus lebih dahulu menyadari dan belajar menanamkan sifat peduli serta bertanggung jawab melalui eksplorasi terhadap ciptaan lain, sehingga kita semakin mencintai Allah melalui kekaguman dan pembelajaran yang kita peroleh melalui ciptaannya.